banyak kuning, kemudian dia daunnya itu tegak, ya, tidak melebar tapi tegak gini, seperti huruf alif. Nah, yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. lagi pruning di pembesaran bibit. Jadi banyak cabang-cabang yang sudah mati. Jadi kita mau rapikan. Ya, sebenarnya ini udah sortiran sih ya, sortiran bibit. Jadi kita mau lihat kalau kita rawat dia bagaimana maksimal hasilnya gitu. Ini udah nggak kita tanam lagi sebenarnya, tapi kita coba mau rawat bisa nggak dia pembesaran dengan perawatan, karena banyak yang udah mati dahannya ya. Nanti setelah ini kita mau ganti beberapa polybagnya dengan yang baru. Nah, tanahnya ini udah mulai mengeras ya, tanah di polybagnya itu sudah mulai mengeras. Ya. Ya. Nah, ini dia sudah pada garing dia. Nah, ini contohnya juga. Tapi ada juga beberapa pucuknya yang kurang sehat ya, kita rapikan dia. Jadi kita mau coba ganti dulu polybagnya, bisa nggak kita lihat. Nanti saya akan posting kembali, karena memang ini udah agak berumur ya, ini udah setahun lebih di area pembesaran kita. Rapikan semuanya. Nah, jadi sahabat duren, nanti kalau sudah ada perubahan kita akan posting baru lagi. Jadi kita mau rapikan dulu ini, kita rapikan dulu seluruh dahan-dahan yang sudah aus ataupun yang sudah mati ya. Jadi banyak dahan-dahan yang sudah mengering dia, tapi tetap kita lakukan penyiraman ya. Ini tetap dilakukan penyiraman ya. Ini ada pipa di sini, ada tuang air. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan udah banyak yang kering ya. Memang ini hasil sortiran ya, jadi kita nggak pindahkan dulu ke area tanam. Jadi kita benar-benar mau merawatnya dulu. Ini oci, banyak oci.
Halo sahabat duren. Nah, ini ada pohon kita ya, dalam keadaan terserang jamur ataupun sering disebut Phytophthora ya. Jadi kemarin itu waktu ada staf kita pagi-pagi melihat kondisi batang bawah itu mengeluarkan cairan ya. Pagi-pagi beliau melaporkan bahwa ada cairan di batang bawah sekitar sini ya. Kemudian ini kita korek, kita hilangkan semuanya cairan-cairan itu sehingga sampai batas atau mentoknya itu ada spot hitamnya itu habis terkikis. Nah, kita cari lagi di sekelilingnya ya. Kemudian setelah dibersihkan, kita oleskan ya, kita oleskan dengan anti jamur ataupun fungisida yang berbahan aktif tembaga ya, CU. Nah, jadi sekarang sudah menunjukkan perubahan di mana awalnya ini berwarna kuning ya, banyak kuning, kemudian dia daunnya itu tegak ya, tidak melebar tapi tegak gini seperti huruf alif. Nah, ini perubahan yang kita alami sekarang ya. Mudah-mudahan nanti ini perlakuan setelah 2 hari ya. Setelah 2 hari hasilnya seperti ini, sudah ada perubahan yang muncul ya, di mana kondisi dahan yang tadinya kuning sekarang sudah mulai membaik. Nah, ini dahan-dahan yang kering ataupun dahan-dahan yang kuning saya pruning untuk memastikan agar muncul dahan yang baru, dia sudah sehat ya. Kita juga menggunakan kita juga menggunakan gunting untuk dahan yang besar. Saya juga udah bawa ini dahan besar. Nah, ini untuk dahan-dahan besarnya saya akan potong biar dia tidak terlampau lembab ya. Karena kadang-kadang kelembapan yang tinggi itu juga memicu jamur ya. Jadi semakin dia lembab, jamur itu suka muncul ya. Nah, ini kita pangkas, kita rapikan agar tidak terlampau lembab ini kondisi pohon ini ya. Nah, ini kita potong, ini juga kita rapikan, kita pruning istilahnya, agar dia lebih baik sirkulasi udaranya, di mana pancaran sinar matahari atau simat juga bisa tembus ke area sini, ke area piringan. Nah, ini dia nih. Jadi kalau misalnya kita sudah pruning, biasanya nanti dia pohonnya ini lebih fresh ya, lebih segar dan sirkulasi udaranya lancar. Nah, ini dia nih. Ini kita rapikan, kita pruning, kita bersihkan agar bisa segera sehat ya, karena sudah kita oles dengan fungisida berbahan aktif tembaga. Nah, nih kita rapikan dulu semuanya. Mudah-mudahan nanti dia sudah bisa sehat kembali ya. Dan ini membutuhkan waktu dia untuk normal ya. Jadi nanti kalau sudah sehat atau ada perubahan, saya akan berbagi lagi dengan sahabat duren semuanya. Ini kan saya rapikan ya. Dan ini pohon masih belum kita program ya. Ini masih umur muda, masih di bawah 4 tahun. Jadi ini belum kita program untuk pembuahan. Jadi dia masih fase vegetatif ya. Dia masih fase vegetatif. Jadi masih kita rawat ini untuk pembesaran pohon, batang, dahan, dan juga menyehatkan daunnya.
Nah, ini kondisi kita di kebun durian Musangking Gunung Perak. Memang wajib ya kalau kita petani durian, kita harus menjaga kelembapan itu nggak boleh tinggi ya. Maksudnya dahan-dahan yang terlampau rimbun itu wajib kita potong, kita pangkas. Agar apa? Agar kondisi kelembapan pohon terjaga. Nah, seperti ini misalnya, ini mau saya rapikan juga. Mana kira-kira yang mau dipotong lagi. Karena beberapa ini memang menyebabkan dia kelembapan tinggi ya. Ini saya potong aja. Saya potong biar dia lebih sehat dia. Nah, ini juga. Ini saya potong. Ya, jadi kalau sudah sirkulasinya lancar seperti ini, biasanya dia bisa sehat kembali. Nah, ini dia nih. Jadi udara udah masuk dia. Ini kondisinya. Tadi ini rimbun ya, terhalang sinar matahari ke bawah, ke area piringan pohon. Nah, sekarang dia udah terang. Ya, sudah bisa tembus sinar mataharinya. Nah, seperti ini. Banyak dahan-dahan ataupun cabang-cabang yang tidak perlu, sehingga kita harus rapikan. Ini pruning atasnya juga nanti akan kita lakukan, karena kita persiapkan dahan yang untuk dudukan buah saja. Nih, ya ini setelah kita oles kondisinya, ini kita korek ini kemarin cairan-cairannya. Mudah-mudahan bisa nanti pulih ya, dan masa recovery-nya itu ataupun penyembuhannya itu nggak terlampau lama ya. Demikian berbagi saya, sahabat Duren. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you. Bye-bye.